Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pahlevi dengan NIM B1B12101 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi yang berkaitan dengan mata kuliah pemerintahan daerah dan dosen pengampu Bapak Alfa Briansyah SIP MIP. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah kesultanan yang ada di Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Hindia Belanda. Dengan residen Jambi yang pertama bernama All Harvest yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 pada tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun. Karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan penduduk Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan keresidenan menjadi Shuchokan. Afdeling berubah menjadi Bushu. Angkatan Darat Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan yang ada di kota Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki daerah Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang yang berasal dari Padang menduduki Muarabungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muaro Tebo pada tanggal 4 Maret 1942. Dalam pertempuran yang terjadi di Pulau Musang, Kolonel Mamura pun tewas di dalam pertempuran tersebut. Di dalam beberapa tulisan ditulis bahwasannya kota Jambi berhasil diduduki oleh Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 yang dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci baru berhasil diduduki oleh Jepang pada tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden pertama dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Sumatera pada awal kemerdekaan ini menjadi satu provinsi, yaitu hanya Provinsi Sumatera, yang ibu kotanya adalah Medan. Mr. Tengku Muhammad Hasan ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Gubernur Sumatera saat itu, yang kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi baru didapatkan oleh masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan informasi dari Akagani yang saat itu berada di kota Palembang. Dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan
Watertoren atau PDAM Benteng. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau KNI yang berada di Sumatera melakukan sidang di Bukit Tinggi untuk memutuskan Provinsi Sumatera ini terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi di Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik antar Kresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup rumit, dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut. Akhirnya Kresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai sebuah provinsi, yang mana dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Kresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari yang terdiri dari Kewedanan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Kresidenan Jambi untuk menjadi bagian dari Sumatera Selatan, dan bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Kresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin dan Batanghari atau lebih dikenal dengan HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau Fropeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko, yang mana ketika itu beliau sedang berkunjung di daerah tersebut. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 penduduk jiwa, tidak termasuk daerah Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 3 Mei 1954 dengan memutus 3 orang delegasi, yaitu RD Abdullah, Ad Hanafiyah, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun, menghadap Madegri Profesor Dr. M.R. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, dan Batanghari. Puncak pada Kongres Rakyat Jambi ini ada pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Juni 1955, tepatnya di Gedung Bioskop Murni. Terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD
untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi pada tanggal 2 sampai 5 Januari 1957 mendesak BKRD untuk menyatakan keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 1957. Akhirnya BKRD pun memutuskan untuk membuat sidang pleno yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1957 yang dilaksanakan pada pukul 2 dini hari dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Benteng selaku penguasa pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Hardojo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD tersebut, yang mana pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Benteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Dijamin Datuk Bagindo sebagai gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil gubernur Provinsi Jambi yang memiliki staf berjumlah 11 orang, yaitu Nuhan, RD Hasan Amin, M. Adnan Kasim, Haji Amanap, Salim Syamsuh Bahrun, KM HA Somad, RD Sukur, Manan, Imron Nukcig, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 strip KD strip U strip L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani keputusan BKRD tersebut di Denpasar, Bali, dengan memuat beberapa undang-undang darurat, yaitu pertama, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Kedua, Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958. Yang ketiga, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, yang menghasilkan Undang-Undang tahun 1957 Nomor 57 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Suantara tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Suantara tingkat 2, Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagari Sanusi Hadjajaninata mengangkat dan menetapkan Dijamin Datuk Bagindo sebagai Residen Jambi dan Dies Daon atau sebagai Gubernur. Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP5-8-4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 diresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi itu sebagai sekarang itu adalah Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat
1958 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka pada tanggal 6 Januari 1957 BKRD pun menetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi yang mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 dan tanggal 7 Juni 1970 tentang hak lahir Provinsi Jambi. 6 Januari 1957 BKRD menyatakan keresidenan Jambi menjadi provinsi. Dan pada tanggal 8 Februari 1957 peresmian provinsi dilaksanakan di kantor gubernur di kediaman residen, yang mana pembentukan provinsi ini lebih diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri pada tanggal 1 Juli 1957. Itulah penjelasan mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 yang diharapkan dengan usia 66 tahun ini Jambi bisa menjadi provinsi yang lebih baik lagi, melakukan pembaruan-pembaruan yang tentunya berdampak positif terhadap kemajuan Provinsi Jambi.